Hai, perkenalkan saya Dina Puspita Priyadi dengan NIM 213304010236. Saya dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul Metodologi Pengembangan Sistem Informasi dengan dosen pembimbing Bapak Hotwa Samosir MSI. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian metodologi pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tahapan pengembangan sistem akuntansi. Tahapan pengembangan sistem akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Analisis pendahuluan. Analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem, analis sistem menjelaskan bahwa alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem informasi. Yang kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Kemudian yang ketiga, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Yang keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. Yang keenam, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk pengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Kemudian, analisis sistem tahap ketiga ialah pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah yang dilakukan oleh analis sistem dalam melaksanakan analisis sistem ialah 1. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, mempelajari catatan pertama atau jurnal. Yang keempat, mempelajari catatan terakhir atau buku besar atau juga buku pembantu. Kemudian yang keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi 1. Pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Yang kedua, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analis sistem. Yang ketiga, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Kemudian, yang keempat, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Kemudian yang kelima, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru. Kemudian yang keenam, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Sekarang kita masuk ke tahapan perkembangan sistem akuntansi yang kedua, yaitu desain sistem. Tahapan desain sistem ini dibagi lagi menjadi 6 tahapan.
yaitu 1. Desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Dan yang terakhir, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Sekarang kita masuk ke tahapan pengembangan sistem akuntansi yang terakhir, ialah implementasi sistem. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahapan implementasi sistem ialah persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan konversi sistem. Kemudian, terdapat 4 pilihan utama pendekatan konversi sistem, yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi phase-in. Dalam setiap tahap pengembangan sistem, analis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem dan laporan hasil analisis sistem. Kemudian, tahap desain sistem. Tahap desain sistem menghasilkan dokumen usulan desain sistem secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Kemudian, tahap implementasi sistem. Tahap implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan alir, diagram, dan lain-lain. Untuk memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut, teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan alir data atau data flow diagram, dan bagan alir dokumen atau dokumen flow chart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analis sistem menggunakan simbol-simbol yang standar. Sekarang kita akan membahas mengenai bagan alir data. Apakah bagan alir data tersebut? Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambar bagan alir data antara lain, simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data antara lain, yang pertama, simbol untuk menggambarkan proses ialah, yang kedua, simbol untuk menggambarkan aliran. Untuk menggambarkan aliran, memiliki 2 simbol, yaitu simbol yang menunjukkan aliran material dan aliran data. Yang ketiga, simbol untuk menjelaskan penghubung. Untuk menjelaskan penghubung juga memiliki 2 simbol yang berbeda, yaitu simbol halaman sama dan simbol halaman lain. Kemudian, simbol untuk tempat penyimpanan data atau arsip. Lalu, simbol sumber atau tujuan data. Yang terakhir, simbol masukan atau keluaran yang ditunjukkan oleh garis alir. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir atau bagian bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir dokumen antara lain simbol dokumen. Simbol dokumen digunakan untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Yang kedua, simbol dokumen dan tembusannya. Simbol dokumen dan tembusannya digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembar dokumen yang dicantumkan di sudut kanan atas. Yang ketiga, simbol berbagai dokumen.
Simbol berbagai dokumen digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam satu paket. Simbol catatan. Simbol catatan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Contoh dari catatan adalah jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Kemudian kita masuk ke simbol penghubung pada halaman yang sama. Simbol penghubung pada halaman yang sama untuk menggambarkan bagan alir arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, untuk akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor. Kemudian awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Lalu kita masuk ke simbol yang selanjutnya, simbol penghubung pada halaman yang berbeda. Simbol penghubung pada halaman yang berbeda jika untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu bagan dengan bagan lainnya. Lalu, simbol kegiatan manual. Simbol kegiatan manual untuk menggambarkan kegiatan manual. Contohnya, menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal lainnya. Lalu, simbol keterangan dan komentar. Simbol keterangan dan komentar memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Simbol arsip sementara. Simbol arsip sementara untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara. Artinya, dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut, seperti lemari arsip dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen menggunakan simbol A menurut abjad, N menurut nomor urut, dan T menurut tanggal. Simbol arsip permanen. Simbol arsip permanen digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Lalu, simbol online computer process. Simbol online computer process menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ditulis di dalam simbol. Kemudian, simbol keying atau typing verifying. Simbol keying ini menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Lalu, simbol pita magnetik. Simbol pita magnetik menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis di dalam simbol. Lalu, simbol online storage. Simbol online storage menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online atau di dalam memori komputer. Lalu, kita ada simbol keputusan. Simbol keputusan menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. Simbol garis alir. Simbol garis alir menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Lalu, simbol persimpangan garis alir. Simbol persimpangan garis alir, jika dua garis alir bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung
tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Lalu, simbol pertemuan garis alir. Simbol pertemuan garis alir digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Simbol mulai atau berakhir. Simbol mulai atau berakhir tujuan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Kemudian, simbol masuk ke sistem. Simbol masuk ke sistem karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir. Maka, diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan di dalam bagan alir. Simbol keluar ke sistem lain. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagian alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan air. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dengan judul Hubungan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih.